semuanya, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan melanjutkan tutorial saya yang kedua, yaitu mengenai bagaimana cara membuat soal di Quizizz. Seperti biasa, kita buka terlebih dahulu browser kita yang ada di laptop kita masing-masing. Di sini di laptop saya ada Google Chrome dan Firefox. Untuk mempermudah, saya gunakan saja Google Chrome. Nah, keluar tampilan Google seperti ini. Di sini kita ketikkan quizizz.com, kita enter. Nah, keluarlah tampilan Quizizz seperti ini. Mengapa dia langsung keluar seperti ini? Karena sebelumnya kita sudah membuat akun kita sebagai guru. Langsung saja, sekarang untuk membuat soal, kita pilih buat. Nah, di sini ada dua pilihan, kuis atau pelajaran. Karena kita akan membuat kuis, maka kita klik kuis ini. Nah, di sini kita beri nama kuis kita dan diusahakan untuk nama kuis ini disesuaikan dengan materi yang akan kita evaluasikan. Misalkan di sini saya beri nama latihan rumus trigonometri sudut rangkap. Lanjut, pilih subjeknya relevan. Karena kuis ini merupakan materi dari pembelajaran matematika, maka di sini saya pilih subjeknya yaitu matematika. Misalkan di sini kuis kita itu mengenai sosiologi atau PPKN, maka subjeknya relevan itu adalah ilmu sosial. Setelah kita pilih subjek, kita langsung saja pilih selanjutnya. Keluarlah tampilan seperti ini. Sebelum kita membuat soal, kita lengkapi dulu yang di sebelah kanan ini. Nah, di sini ada tambahkan gambar kuis. Kita klik ini. Di sini kita juga klik. Nah, usahakan gambar ini disesuaikan dengan bidang kita masing-masing. Karena tadi adalah matematika, maka di sini saya akan masukkan gambar yang berkaitan dengan matematika. Misalkan saya masukkan yang ini. Yang kedua yaitu pilih bahasa. Saya gunakan bahasanya bahasa Indonesia. Nah, untuk materi yang akan kita evaluasikan itu kelas berapa? Karena untuk trigonometri itu ada di kelas 11, maka di sini saya pilih kelas 11. Nah, untuk siapa yang bisa melihat kuis ini? Karena nantinya kuis ini kita akan berikan kepada peserta didik kita, maka di sini kita pilih saja public yang terlihat oleh semua orang. Lanjut, kita simpan. Nah, di sini kita lihat. Nah, skor kualitas kuis di sini ada 7,5/10. Karena di sini kita harus menambahkan setidaknya 4 pertanyaan. Jadi minimal ada 4 pertanyaan. Nah, kita langsung saja untuk membuat soalnya. Di sini ada pertanyaan baru atau teleport. Untuk pertanyaan baru ini, kita membuat soal kita sendiri. Tetapi untuk teleport ini, kita bisa mengimport soal-soal yang telah dibuat oleh orang lain. Nah, di sini saya contohkan satu persatu terlebih dahulu untuk pertanyaan baru. Nah, di sini ada tipe-tipe soal, ada pilihan ganda, ada kotak centang, isi bagian yang kosong, terbuka atau berakhir, dan yang terakhir yaitu pemilihan. Untuk kotak centang ini biasanya dikhususkan untuk soal yang memiliki 2 jawaban. Dan untuk isi bagian yang kosong ini adalah soal isian singkat dan terbuka sampai berakhir ini biasanya dia soal esai, dan di sini maksimalnya itu kalau tidak salah yaitu 1000 kata. Nah, di sini saya akan contohkan 2 tipe soal saja, yaitu pilihan ganda dan kotak centang. Yang pertama yaitu pilihan ganda. Kita pilih pilihan ganda. Nah, di sini kita disuruh menulis pertanyaan, dan untuk
tampilan yang di sebelah kanan ini yaitu tampilan yang akan dilihat oleh peserta didik kita pada HP masing-masing. Misalkan di sini saya ketikkan pertanyaannya. Nah, di sini saya akan memasukkan rumus matematika. Maka kita pilih ini yang tambahkan rumus matematika. Setelah selesai kita pilih masukkan. Jadi di sini sudah terlihat soalnya nilai dari 4 sin 22,5 derajat cos 22,5 derajat adalah, nah di sini kita ketikkan pilihan jawabannya. Karena pilihan jawabannya pun berbentuk rumus matematika, maka di sini saya pilih tambahkan rumus matematika. Nah, di sini perhatikan, di sini kan pilihan jawabannya ada 4, 1, 2, 3, 4. Jika kita akan membuat pilihan jawaban yang kelima, kita bisa pilih tambah pilihan jawaban, maka dia akan bertambah 1. Di sini pilihan jawabannya sampai E. Setelah kita selesai mengetikkan pilihan jawaban ini, kita pilih kunci jawabannya dengan cara misalkan di sini kunci jawabannya yaitu yang C. Jadi kita di sini pilih centang ini sampai dia berwarna hijau. Nih, di sini ada waktu yang akan kita tentukan untuk peserta didik, berapa lama peserta didik harus menjawab soal tersebut. Nah, di sini saya contohkan, misalkan saya pilih 5 menit. Nah, setelah semuanya terisi, kita pilih simpan. Jadi soalnya seperti ini. Ini untuk contoh soal pilihan ganda. Jika kita ingin membuat soal berikutnya, kita di sini pilih pertanyaan baru lagi. Dan di sini saya akan contohkan soal yang kotak centang yang memiliki jawaban lebih dari 1. Nah, di sini sama saja dengan soal sebelumnya, kita ketikkan pertanyaan kita terlebih dahulu. Nah, di sini setelah mengetikkan soalnya seperti ini, kita tulis pilihan jawaban kita. Nah, di sini tadi kita akan memilih tipe soal yang memiliki lebih dari 1 jawaban. Nah, untuk soal ini, itu dia jawabannya itu ada 2, yaitu kita pilih yang pertama sampai warna hijau, dan yang kedua yang terakhir ini juga sampai warna hijau. Jadi ada 2 kunci jawaban. Nah, sama seperti sebelumnya, kita pilih berapa menit. Misalkan di sini saya contohkan 5 menit. Setelah sudah, maka kita simpan. Nah, jadi soalnya seperti ini. Nah, di sini sudah ada soal pilihan ganda dan soal yang mempunyai jawaban lebih dari 1. Nah, di sini saya akan contohkan untuk mengimport soal yang sudah dibuat oleh orang lain. Kita pilih teleport. Nah, di sini sudah langsung kelihatan. Nah, di sini banyak sekali pilihannya. Di sini kita bisa pilih secara acak yang mana saja yang akan kita ambil. Misalkan di sini saya pilih yang ini yang pertama, sudut rangkap trigonometri. Di sini dia ada 10 soal. Nah, di sini ada 10 soal. Dan saya akan gunakan soal, misalkan soal yang ini. Untuk soal yang nomor 6. Jadi di sini kita hanya mengklik tambah saja. Nah, kita akan mengklik tambah. Nah, jadi kita lihat kembali di tampilannya. Nah, ini dia sudah ada soal yang tadi kita import. Lanjut lagi, jika ingin mengimport lagi, kita klik teleport dan kita di sini pilih lagi soal yang akan kita tambahkan. Misalkan ini kita tambah, dan misalkan ini kita tambah lagi. Jadi di sini kita sudah mempunyai 5 pertanyaan. Nah, bagi soal-soal yang tadi kita import, kita edit terlebih dahulu. Misalkan tadi saya import soal yang ini. Saya atur saja untuk waktunya saja. Di sini
saya contohkan waktunya itu dia 5 menit. Dan soal berikutnya, karena ini soalnya lumayan susah, jadi saya maksimalkan itu waktunya 15 menit. Dan untuk soal yang terakhir, di sini saya contohkan waktunya itu hanya 5 menit saja. Di sini kita sudah mempunyai 5 soal. Nah, setelah kita selesai membuat soal, kita pilih kembali. Nah, di sini sudah tampil soal kita, ada 5 pertanyaan. Nah, mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan. Jika tidak, sekian tutorial saya kali ini mengenai bagaimana cara membuat soal di Quizizz. Dan sampai jumpa pada tutorial selanjutnya. Bye-bye.